Halo, perkenalkan nama saya Christina Anjeli. Saya dari kelas M4 dengan NIM 24104181144. Baiklah, di sini saya memberikan kesan-kesan selama mengikuti mata kuliah Manajemen Pemasaran bersama Pak Adi. Judul: Marketing dan Cinta Seperempat Semester. Semester ini gue ikut kuliah manajemen pemasaran. Awalnya gue kira bakal kayak kelas biasa. Dosen ngomong, gue nyatet, terus lulus. Tapi kenyataannya gak segampang itu, bro. Hari pertama masuk kelas, dosennya langsung datang dengan suara merdu. Lalu yang pertama, waktu kuliah pagi belum sarapan nasi, dosen udah datang, wajahku kayak zombie. Data penuh tugas, deadline tinggal sehari. Temen ngajak nongkrong, bilang udah nanti sebelum selesai. Tapi ku mau ngechat siapa senyum, masih pemaket seru mengapa cinta. Datang di tengah semester, bayang tugas saya penting pokoknya. Krisis tugas kuliah, cinta dan laporan bikin gila. Aku ini mahasiswa manajemen, tapi ku susah dimainkan. Mongkol di kelompok kelas, cinta segitiga dan suara liris, sama-sama bikin aku nangis. Di ruang kelas terus mati, tapi cinta makin kuat walau menyakiti. Presentasi prosedur semuanya strategi. Emang saat saya pada masuk pricing, ternyata itu ringtone HP-nya yang belum di silent. Gue langsung mikir, wah ini bakal seru nih. Goyang nasi padang dan presentasi dadakan. Minggu ketiga, gue disuruh presentasi tentang strategi STP, segmenting, targeting, positioning. Teman gue yang jadi partner malah lagi sibuk joget di TikTok sambil nyanyi. Yang kedua, tugas datang tanpa aba-aba, dari dosen sampai ketua. Presentasi tiap minggu, tidur cuma cerita. Laptop panas kayak panci, muka kusut kayak kertas ujian. PowerPoint belum jadi, emang scroll TikTok kan. Tapi aku anak manajemen, gak boleh baper, harus keren walau deadline. Bikin nangis tetap joget dan optimis, goyang tugas kuliah biar otak gak meledak. Strategi sama riset pasar, kita bawa santai aja, goyang sambil mikir laku tinggal diketik. Walau stres tetap goyang, karena kita mahasiswa tangguh. Teman grup suka hilang, cuma nanya tapi gak datang dia apa-apa, cuma bilang sorry gue lagi banyak
Akhirnya gue maju sendiri. Suara gue gemetaran, mirip kayak waktu Bang Toib ditanya, kenapa gak pulang-pulang 3 lebaran? Lagu yang ketiga. Udah 3 minggu grup tugas sepi tanpa aku, tapi aku punya alasan. Sumpah sudah 3 minggu aku tak muncul di grup WA. Banyak masuk tapi aku malah ngut. Tugas kelompok udah mau dikumpulkan, aku baru baca baik, rasanya ingin hilang. Mereka panggil aku, ujuk gue bantuin, padahal hatiku lagi butuh healing. Mau balas chat tapi bingung mau nulis apa. Akhirnya aku cuma kirim stiker panda. Aku bukan anak hilang. Cuma sinyalku yang jarang. Kalau nggak balas bukan balik sayang. Grup tugas tuh tetap ku pegang. Aku bukan pemalas, cuma sering banyak tugas. Angan tujuh, aku tuh kan hilang parah, padahal aku baru bangun jam 11. Presentasi gue gagal total, tapi gue belajar dalam marketing kalau partner lo hilang di tengah jalan, lo harus tetap jualan sendiri. Jarang goyang tapi banyak deadline. Setiap minggu tugas numpuk, paper, presentasi, diskusi online. Tapi teman sekelompok gue bilang, santai bro, gue tipe yang jarang goyang tapi mikir keras. Padahal aslinya dia cuma jarang goyang karena tiap hari tidur siang. Yang keempat, kau beri aku tugas 5 bab tanpa kasih waktu yang cukup. PowerPoint belum sempat ku buka, tapi dosen udah minta juga. Temanku bilang santai bro aja, padahal dia malah gak kerja. Dia menghilang waktu presentasi, katanya sinyalnya lari. Ini bukan tuh ditambah itu kesuai, kasihan dapat bikin jantung heal. Aku coba pakai jurus marketing andalan, tapi kenyataannya malah salah perhitungan. Tugas yang aku penggoyang anjay, kepala pening dosen tersenyum. Aku gemetar, nilai akhir bikin ketar-ketir. Coba fokus belajar semangat, tapi malah tertutup sendiri. Terus ceritanya dan begadang kita tuh. Tugas mendang lagi bukan jarangku, tapi tugas kau yang kalau nggak dikumpul nilainya menghilang. Tenang, biar semangat lagi mengerjakan pemasaran. Kalau tugas bicara, mungkin dia bilang ada kerjain aku, tapi kalau cinta ikut sampai nilai tinggal angan lalu. Gue goyang otak tiap malam biar tugas kelar. Marketing emang ngajarin satu hal penting, branding itu segalanya, tapi hasil tetap nomor 1. Gubuk bambu dan Excel yang bikin nangis. Tugas analisis data pemasaran harus pakai Excel. Gue buka laptop, buka file dan layar biru.
Gue langsung nyender ke tembok kamar, lihat jendela yang retak, dan berkata lirih. Lagu yang kelima. Di ruang sempit sederhana, ku belajar di balik cahaya. Meja kecil, buku berserakan, itu lampu jalan penuh harapan. Tak ada asa, tak ada mimpi, kadang senyapku suka lari. Di semangat tetap menyala, demi cinta yang masih berpencerah. Aku reputasi mereka, tak mau dengan sepeda. Hatiku penuh semangat juang, mencari bidang yang besar. Kampusku ini bagi saya, menuntun dari gaya dunia. Walau sering jatuh dan hampir menyerah, aku percaya semua akan indah. Itu Excel lebih jahat dari mantan. Tapi dari situ gue belajar, data itu sakral, tapi gak bisa dipercaya kalau laptop lo jahat. Tera Jana dan kasih sayang dosen. Akhir semester, dosen bilang, "Saya bangga sama kalian." Gue terharu banget, rasanya kayak ketemu ibu di sinetron FTV. Yang keenam. Kuliah jauh dari rumah, berasal dan banyak doa. Kau sederhana nasi bungkus, mimpi besar dia. Setiap hari tugas datang, marketing, riset, wawancara. Teman satu grup kali 9 bilang maaf sinyal gak ada. Tugas jadi, kau datang tanpa ampun juga. Malam mingguku kini berbeda, bukan pacaran, tapi datang dengan semula sempurna. Oh, nanti sambil untuk juga kopi dan jadi seharusnya di jalan kehidupan. Dosen bilang jangan nyerah, meskipun PowerPoint pun revisi sekali, tapi tetap semangat di hati. Tugas saya dia tak terbaca. Aku percaya semua kata saat skripsi tinggal daftar. Gue nyanyi dalam hati, gue bukan anak manis, tapi gue udah survival 1 semester. Bunga abadi dan lesung pipi. Ternyata selama kuliah, gue naksir satu teman sekelas. Lesung pipinya nongol terus tiap diskusi, bikin gue salah fokus pas jelasin bawaran promosi. Pas UAS selesai, gue akhirnya nyamperin dia dan bilang. Lagu yang ke-7. Langkahku cukup terbagi di jalan panjang ini berbekal harap janji untuk masa depan. Nanti duduk sendiri di bangku kelas merenung tentang hidupku, tugas dan
Dia ketawa. Katanya dia juga suka gue dari awal. Waktu gue salah sebut produk jadi produk. Gue bales. Yang terakhir. Kau duduk di pojok kanan kelas, buku terbuka, senyum pun bebas. Aku pura-pura sibuk mencatat, padahal hatiku mendadak hangat. Langkahmu lewat depan mataku waktu presentasi. Kamu maju entah kenapa. Aku gugup juga, padahal bukan aku yang bicara. Ku tahu aku hanya teman biasa, tak punya alasan untuk dekati dirimu. Tapi jantung ini berdetak gila saat kau bersemangat. Ya tugasnya mungkin ini cinta diam-diam di balik meja dan tumpukan tugas. Meski ku tak berani bicara, sudah jatuh sejak lama. Mungkin kau tak akan pernah tahu tentang rasa yang disimpan di buku, namun senyum tatapan matamu cukup buatku bertahan di kampusku. Dan begitulah manajemen pemasaran. Bukan cuma ngajarin gue soal produk, promosi, dan segmentasi, tapi juga kasih gue pengalaman absurd, tawa, dan sedikit cinta. Epilog semester tamat, tapi cerita belum semester selesai. Tapi lagu-lagu itu masih terngiang, dan tiap gue denger Kopi Dangdut, gue langsung keinget tugas kelompok yang gak jelas. Setiap dengar Bang Toib, gue keinget teman yang hilang waktu presentasi. Tapi semua itu bikin gue senyum, karena kuliah manajemen pemasaran itu bukan soal teori, tapi juga drama, tawa, tangis, dan sedikit goyang nasi padang.